Selamat malam rekan-rekan pengurus sekalian. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sampai pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melakukan ibadah kita. Yang perlu kita ketahui pada malam hari ini, yang menjadi tuan rumah di tempat ini adalah saudari Ruth Bonete, saudara Ali dan saudara Apri Pakanang. Dan yang menjadi perantiwan pada malam hari ini Bapak Penatua Deni Manungwese untuk menyambut pelayan firman. Raja kita berdiri. Kita menyanyikan lagu Mas. Tata ibadah yang kita gunakan dalam persekutuan saat ini ialah tata ibadah pemuda GKST inspirasi dari Amsal 2. Kita akan berbalasan dalam seruan hikmat kepada orang muda, rekan-rekan kiranya dapat memperhatikan layar monitor yang ada. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku sehingga telingamu memperhatikan hikmat, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah yang KB 1 kita nyanyikan. Pengetahuan dan kepandaian yang menyediakan pertolongan bagi orang jujur dan perisai bagi orang yang tidak mencela lakunya. Amin. Disilakan dulu. Sebagai orang muda dalam kita menjalani kehidupan kepemudaan kita sering melakukan kesalahan, dosa-dosa, baik itu secara sengaja maupun tidak disengaja. Untuk itu, marilah sebagai orang muda kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Kristus, juru hikmat kami mengakui acap kali kami menempuh jalan yang jahat dan mengikuti orang yang mengucapkan tipu muslihat. Acap kali kami bersuka cita melakukan kejahatan dan bersorak-sorai karena tipu muslihat. Acap kali kami menempuh jalan berliku-liku dan perilaku kami sesat. Acap kali kami berkata-kata dengan licin untuk mengelabui orang lain. Kami meninggalkan sahabat-sahabat baik dan melupakan Allah kami. Ampunilah kami ya Kristus, supaya kami tidak tenggelam ke dalam maut, supaya kami dapat kembali padamu, supaya kami mencapai jalan kehidupan. Amin. Terima kasih Bapak, NKB 206 ayat pertama kita nyanyikan.
merenungkan firman Tuhan yang menguatkan kehidupan kita sebagai orang muda. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada di surga, berkenanlah Engkau akan puji dan penyembah kami. Roh Kudus-Mu akan menyertai kami di dalam kami akan membaca serta mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan berkata-kata menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkau akan berkata. Kami sambut firman saat ini Tuhan, berkati kami sekalian. Haleluya. Amin. Kesempatan ibadah saat ini ayat Alkitab yang akan kita baca untuk kita renungkan bersama terdapat di dalam 1 Timotius 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Kita akan baca secara berbalasan. Saya akan bacakan ayat 12. Selanjutnya teman-teman peserta ibadah akan baca, kemudian kita berbalasan. Dalam judul ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Ya, demikianlah bahan ayat Alkitab yang akan kita renungkan. Yesus berkata berbagai dari kita sekalian yang membaca serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Shalom. Ya, teman-teman, Ibu Pendeta serta saudara Vikaris, dalam kesempatan kita saat ini kita bertemu di dalam kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita amini bahwa terus nyata dalam kehidupan kita. Dalam setiap apa yang kita lakukan, Tuhan terus menjaga dan memelihara kita. Ya, saat ini 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 menjadi rujukan bahan Alkitab yang kiranya kita akan lakukan di dalam membangun semangat kita di dalam pelayanan kasih. Khususnya kami saat ini pengurus mempersiapkan ada video sebentar terkait dengan aktivitas teman-teman kemarin, beberapa teman-teman yang ikut melakukan kegiatan observasi yang kami sampaikan kepada teman-teman untuk menjadi suatu masukan bagi kita sekalian dalam keterpanggilan kita untuk bersama-sama dalam kegiatan pelayanan kasih nantinya di Patoyan. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Saat ini kita diajak untuk melihat kembali menjadi bahan pertemuan bagi kita bagaimana nasihat Paulus kepada Timotius. Kita sebagai orang muda pasti tahu bahwa Timotius ini adalah salah satu figur atau tokoh dalam Alkitab yang bisa menjadi suatu inspirasi bagi kita di dalam dimana ia kehidupan masa mudanya diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk melayani jemaat, khususnya saja jemaat di Efesus. Bersyukur juga bahwa Paulus yang sebagai orang tua rohani bagi Timotius tidak meninggalkan Timotius sendiri dalam pelayanan. Dia tetap memberikan nasihat-nasihat menguatkan Timotius, khususnya untuk bisa menyebarkan ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus, ajaran-ajaran Injil. Ayat bacaan saat ini menunjukkan suatu rasa syukur yang diungkapkan Paulus, yang mendalam bagi belas kasihan yang dia terima dari Yesus Kristus ketika dia bertobat atau diisahkan. Saya melihat ada dua hal yang mungkin bisa kita lihat dalam topik bahan Alkitab pada saat ini. Yang pertama adalah rasa syukur dari Paulus yang digambarkan sebagai bentuk kesaksian kepada Timotius. Kemudian hal yang kedua adalah Paulus meyakinkan kepada Timotius bahwa saya sebagai orang yang paling berdosa bisa dipakai oleh Tuhan. Ini dua hal yang bisa kita lihat bagaimana kata-kata kalimat-kalimat Paulus dalam suratnya kepada Timotius. Paulus mengucap syukur kepada Yesus Kristus karena telah menempatkan dia dalam pelayanan itu. Kristuslah yang menempatkan orang, Kristuslah yang menempatkan Paulus di dalam pelayanan. Orang-orang yang dia tempatkan di dalam pelayanan, termasuk Paulus, Kristus layakkan untuk pelayanan itu. Siapa yang dia panggil, dia jadikan mampu untuk itu. Kristus tidak memberikan kemampuan saja, tetapi juga kesetiaan kepada mereka yang dia tempatkan dalam pelayanan. Para pelayan Kristus adalah orang-orang yang dapat dipercaya
percaya, dan seharusnya mereka begitu karena mereka memiliki kepercayaan begitu besar yang diserahkan kepada mereka. Panggilan untuk melayani merupakan suatu perkenanan yang besar, sehingga oleh karenanya mereka yang terpanggil itu harus mengucap syukur kepada Yesus Kristus. Inilah yang telah digambarkan Paulus dalam surat kepada Timotius. Aku bersyukur kepada Kristus Tuhan kita yang telah menempatkan aku di dalam pelayanan. Paulus menyatakan terima kasihnya langsung kepada Kristus, dan hanya di sini mungkin dia memakai kata bahasa yang penuh perasaannya sesuai dengan rasa terima kasihnya ketika dia mengingat keselamatan dan panggilannya. Anggapan Kristus bahwa Paulus setia didasarkan pada pemurahan Kristus. Paulus setia terhadap apa yang dipercayakan kepadanya. Ini adalah satu alasan bagaimana kita melihat Paulus menyatakan kesaksiannya kepada Timotius untuk setia dalam pelayanan dan melayani jemaat Tuhan di Efesus. Rasa syukur. Pertanyaan yang mungkin akan muncul adalah, mengapa Paulus dan Timotius harus melayani? Dan juga kepada kita sekalian, pertanyaan yang muncul, mengapa kita harus melayani? Mengapa di setiap ibadah-ibadah para pendeta, para pelayan, vikaris, penatua diaken dalam ibadah-ibadah menyampaikan kita semua harus terlibat dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Ini adalah suatu pertanyaan yang berlaku bagi semua orang Kristen, bukan hanya sebatas Bapak Ibu Pendeta, bukan hanya sebatas vikaris ketika menjalani masa vikariat, bukan hanya sebatas oleh penatua dan diaken, bukan hanya sebatas bagi pertanyaan ini hanya untuk para pekarya-pekarya gereja yang memberi diri untuk melayani, mendukung pelayanan ibadah dan yang lain-lainnya. Tetapi pertanyaan mengapa harus melayani itu adalah kembali diberikan kepada kita sekalian. Kita semua hidup bukan hanya demi menikmati karya keselamatan Allah melalui Yesus, tetapi juga merespon karya itu dengan pelayanan kita, juga mengikut sertakan fungsi-fungsi pelayanan. Di dalam kelas ini kita bertemu dengan jawaban Paulus dan juga Timotius atas pertanyaan tersebut, karena rasa syukur dan kesetiaan kepada Allah, sehingga Allah memampukan Paulus dan Timotius untuk melayani. Jika kita seperti itu juga, kita memiliki rasa syukur atas apa yang dilakukan Kristus, kemudian setia dalam pelayanan kita, maka Tuhan juga akan berkenan memberkati kita, dan kita memampukan kita. Allah telah menyelamatkan dan mempersiapkan hamba-hambanya, termasuk Paulus dan Timotius. Allah mengasihani, mempercayakan, bersabar kepada Paulus, serta menetapkannya sebagai teladan. Allah memimpin Paulus melakukan pengkaderan dan pendisiplinan dalam kehidupan berjemaat, bahkan menyampaikan panggilannya itu melalui kekuatan. Kesadaran ini membuat Paulus bersyukur atas segala karya Tuhan itu dan menjadi dasar bagi penjelasannya tentang tugas Timotius. Masa lalu Paulus ia pandang sebagai peluang bagi Allah untuk Allah mendemonstrasikan kedahsyatan dan anugerah Allah. Namun perlu kita ingat, Paulus tidak menyombongkan masa lalunya yang lebih hancur daripada orang lain dengan kebanggaan tersebut bahwa dirinya lebih berpengalaman dalam dosa daripada orang lain. Inilah biasanya tadi ada dua hal yang kita bisa lihat dari bacaan saat ini. Yang menarik untuk kita lihat, kehidupan jahat di masa lalu Paulus yang kemudian menjadi baik disampaikan oleh Paulus kepada Timotius melalui suratnya. Timotius saat itu, kalau melihat kehidupannya dari kecil sampai di saat itu, dia memiliki kehidupan yang saling taat kepada Kristus. Karena memang dari kecil sudah baik, jadi dia memiliki masa lalu yang baik. Hal ini tidak lain disampaikan oleh Paulus. Paulus menyampaikan terkait dengan masa lalunya, disampaikan oleh Paulus agar Timotius dalam pelayanannya tidak memiliki atau tidak merasa apatis, acuh tak acuh dan pesimis ketika bertemu dengan anggota jemaat yang menjalani kehidupan yang tidak baik atau kehidupan yang penuh dengan dosa. Bahwa Allah memakai siapa saja, Allah dapat merubah kehidupan siapapun ketika orang tersebut dapat menerima ajaran Kristus yang disampaikan oleh Timotius. Kebesaran anugerah Tuhan yang melayakkan seseorang menjadi pelayan Allah, tak peduli sehancur apapun hidupnya dulu. Bagaimana dengan kita saat ini? Tuhan ini juga sedang mempersiapkan kita
Ladang keputusan utama kita adalah tempat di mana kita hidup, tempat di mana kita berkarya, tempat di mana kita bekerja, tempat di mana kita bercanda, menderita, dan bersenang-senang. Kita yang saat ini masih menjalani kehidupan sebagai orang muda, kehidupan yang senantiasa dalam kehidupan berjemaat, masih memiliki perasaan-perasaan tidak mampu untuk melayani, perasaan tidak mampu berkata-kata dalam bersaksi, perasaan tidak mampu secara materi untuk berbagi dalam pelayanan. Firman ini membekali kita untuk menjawab pertanyaan perasaan kita tersebut. Mengapa kita harus melayani? Di tahun ini kita Persekutuan Pemuda GKST Jemaat Maranatha Kaua memiliki salah satu program pelayanan kasih di daerah Kota Barat khusus di bagi warga gereja di GKST Jemaat Tiberias Patoya. Tahu menyajikan kepada teman-teman bagaimana itu perjalanan waktu ketika mereka mulai dari berangkat, teman-teman mulai berangkat dari Poso, berangkat ke Papana, tidur di Papana, kemudian berangkat ke Patoya naik kapal, kemudian 3 hari 2 malam di Patoya bersama-sama dengan teman di sana, bercerita, bercakap apa kira-kira yang menjadi kebutuhan mereka yang bisa kita sebagai warga gereja yang mungkin dalam kategori berkelebihan bisa memberi diri dalam pelayanan sana. Ini kami akan sampaikan video ini kegiatan kemarin tanggal 3 sampai 6 Juni. Dari hari Jumat berangkat sampai hari Senin pulang lambat terima nama kapal. Makanya ada beberapa yang lambat melapor itu. Tidak jadi melapor di rumah. Ya kita lihat bersama. Teman-teman pengurus yang ada telah merancang beberapa hal dan masih akan mempersiapkan untuk menjalin teman-teman sekalian yang terlibat di dalam pelayanan ini. Nah, kami sekalian pengurus jemaat mengharapkan kiranya kita dapat bersama-sama terlibat untuk mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung kiranya kegiatan-kegiatannya ini akan berjalan dengan baik pada bulan Oktober nantinya. Sebagaimana Allah mengasihani mempercayakan bersabar pada Paulus serta menetapkannya sebagai teladan, demikian kita sekalian juga karena kesetiaan kita Allah akan mengasihani mempercayakan pelayanan serta menetapkan kita sekalian menjadi teladan bagi saudara-saudara seiman kita warga gereja GKST Jemaat Tiberias Patoya Klasis Lampana, dan kiranya tentukanlah karena alasan apa dan bagaimana Anda akan melayani Tuhan hari ini dan selanjutnya. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan syukur. Allah telah menjaga kita di jalan keadilannya, Dia telah memelihara jalan orang-orang yang setia. Maka bila mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik, bersyukurlah kepada Allah yang mengaruniakan segalanya untuk kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyikan NKB 209, kita nyanyikan sesuai kebutuhan. Simaklah hai pemuda, dunia menantang kau.
berjuang terus. Tiada pemalas, tiada perintah, kita berjuang pasti menang. Mari pemuda ikut segera raih kejayaan. Yang pertama yang Kasologi tanggal 8 Juli, kemudian saudari Cita Una tanggal 10 Juli bersama dengan Yayang Regina dan saudari Alin Tosubu tanggal 10 Juli juga, serta saudara Aceh Toba tanggal 12 Juli. Yang memberikan iuran wajib anggota saudari Margareta Tatoe, saudara Reska Tole, saudari Elsa Sulu dan saudara Bapak Dedi Manungga. Begitu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami menaikkan puji dan syukur kami kepada-Mu. Engkau terus menyertai dan berkati kami Tuhan. Berkati senantiasa kami selalu Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya kehidupan masa muda kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah disampaikan baik. Apa yang telah disampaikan itu akan menerangkan hanya teman-teman pemuda untuk bersama-sama terlibat dalam pelayanan yang ada, khususnya dalam pelayanan kasih yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober nantinya di IPST kami sekalian yang ada pada saat ini. Dari firman-Mu kami dikuatkan. Tuhan, kami menyerahkan keberadaan saudara-saudari kami yang telah menerima ibadah kami saat ini. Saudara Ruth Bonere Tuhan bersama Ali dan April Pakanani. Engkau kiranya akan memberkati mereka semua Tuhan dalam setiap apa yang mereka dalam kehidupan masa muda mereka, menjauhkan dari segala bahaya kecelakaan, sakit penyakit, menjauhkan dari setiap pergaulan-pergaulan yang buruk. Ya Tuhan, berkati juga kehidupan keluarga mereka Tuhan. Biarlah dijaga dan dilindungi senantiasa. Khususnya teman kami April yang saat ini berada dalam pekerjaan, Engkau berkati dan jaga lindungi dia Tuhan dalam terpisahnya dia kepada orang tua dan saudara. Biarlah Tuhan ulang tahun sepanjang minggu kemarin Tuhan, biarlah syukur sukacita yang mereka alami senantiasa di ya, kita akan mengakhiri persekutuan saat ini. Saya ajak kita berdiri. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita nyanyikan Di Hidupku Ku Ada Sobat Yang Setia. Kami suara. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah dan orang yang tak bercela akan tetap tinggal di situ. Terimalah berkat Tuhan. Maka Allah yang dalam Kristus kita kenal akan tinggal dalam hatimu, menyenangkan jiwamu, memelihara engkau dan menjaga engkau dengan hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan dan kepandaian yang tak dapat binasa. Amin. Silakan duduk dan dengan demikian ibadah kita telah selesai. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan